Halo guys, selamat malam. Live London ya. Ya, dia turun guys. Sih. Aduh. How guys. Ini di M1-nya gue udah sell ya guys ya. Ini gue nggak bakal ambil banyak ini kalau dikasih. Udah langsung BE. Ya udah dikasih. Come on. Oke guys, dikasih 26 pips. Oke guys, kalau udah kayak gini kita harus nunggu hampa, dia udah terlalu turun jauh. Yes, yes, yes. Ini jangan di-sell lagi ya guys ya. Ini tadi hanya gue manfaatin momentum tuh gue sih habis M1. Jadi ini kalau ada candle kayak gini kemungkinan besar ini dia akan turun. Cuma memang dia nggak bakal panjang. Karena kenapa? Ini H4-nya udah mau closing candle. Kita nunggu ini aja. Pasti dikasih kok. Cuma karena kekesalan gue aja tadinya itu ya guys ya. Gue kena emosi jadinya. Karena tadi di atas ini gue kesel gitu. Kenapa gue nggak hold? Kenapa gue stop lossnya pindahin? Gara-gara tadi gue pikir news. Aduh. Kesal banget dia. Ini kan gue udah pantau seharian. Ini sekarang dia udah kasih 200 pips. Amazing. Apalagi di bawahnya kan clean. Ini kalau ini tadi, ini pasti gua hold ini. Makanya kan dari atas tadi itu ya apa namanya akun swing gua itu gua hold itu. Karena gua yakin hari ini dia ini fix bakal turun. Nyesek loh bang. Seriously. Nyesek. Inilah ya kalau kita nggak prepare dari pagi itu newsnya seperti apa nggak lihat lagi akhirnya lupa kita kehilangan momentum jadi kalian lihat ya M5-nya gila ya. Ini kalau tadi sell aja yang tadi gue bilang M15 M5-nya kita close ini tadi gue mau sell di sini gue mau rasanya mau pencet. Gue masih kesal ya guys ya. Gue lagi coba ngatur ulang supaya nggak terpengaruh. Lo bayangin ya, tadi kalau dari atas ini tadi itu gue langsung sell di sini loh guys ya. Ini gue hilangin ya. Ini H1-nya kan dia close di sini. Di sini kalau nggak salah ya di sini, yep di sini. Si ini gue langsung sell. Ini stop loss awal gue panjang 100 pip guys di sini. Kebalik ya.
100 speed. Cuma tadi gua mikir news bentar lagi, setengah jam lagi. Nggak boleh rakus. Newsnya besok ternyata guys. Ya wes. Tarik napas dulu. Bentar guys ya, biar feeling gue better ya. Sebentar ya, gue mau peregangan dulu. Ya meditasi bentar ya guys ya. Oh. Tadi mic-nya gue belum matiin ya. Tadi gue push up dulu guys. Push up dulu. Ini M15-nya dia sebentar lagi mau closing. Coba ya kita lihat dulu sebelah kirinya ya guys ya. Ini jangan ada yang buy ya guys ya. Ini gue ingatin ya, jangan ada yang buy ya. Ini kalau kalian buy sih dijamin ini margin call. Ini ada Bro Darwin nggak nih? Nggak ada. Hari ini mungkin dia udah kayaknya. Oke, M15-nya dia kalau super bearish lagi, oke M5-nya di break lagi guys. Amazing.
Ini akun swing gua udah 400 ya. Udah 400 pips. Ini bisa pecah rekor ini. Ya, nggak dikasih retest, bro. Bisa nih, bro Indah kayaknya sih. Ini udah clean candle banget. Kadang-kadang kita ya yang belum apa namanya penyakit scalper gini guys. Jadi move panjang itu terkadang kita banyakkan miss. Makanya akun swing gua ini belajar untuk jadi swingters. Biar nanti tahun depan udah inilah. Nggak usah jadi scalper gitu. 100 p ya bang, kampre lah harusnya udah bisa libur. Bener bro Indah. Lo kan sekarang kan 2 lot ya. Sekarang 2 lot kalau misalnya tadi minimal aja 200 p aja. Tuh 200 p udah 4.000. Tadi itu dari pagi gue udah ini ketika dia H4 ini dia closing guys. Ini minimal ini gue ada di pikiran nih. Minimal ini gue dikasih ini 200 p minimal. Tapi gara-gara news tadi sialan. Tahu-tahu besok lah. Aduh. Ini pembelajaran juga sih. Supaya jangan sampai lalai lagi ngelihat news itu. Iya kan besok kan PPI-nya. Biasanya dia 2 hari berturut-turut lah biasanya. CPI biasanya Selasa, dia besoknya PPI-nya. Tapi Biasa malah CPI Rabu nggak sih bang? Gara-gara kemarin jadi iya, kebalik. Rabu Kamis biasanya sih gue. aduh. Kebanyakan haduh jadinya nih Bro Indah dan yang lain. Iya, aduh. Ini minggu keberapa ya sekarang? Minggu kedua ya. Masih ada sih minggu depan Bro Indah. Soalnya bulan Mei ini lumayan panjang ininya. Bulannya. 10 menit lagi H1 closing berikut dengan angkanya. Ya, kita nunggu retest aja paling sih. Cuma yang apa namanya itu yang bikin kesal itu kan pasti dia takutnya dia bukan takutnya sih. Sayangnya itu bisa aja malam ini dia smooth gitu loh. Geraknya ke bawah itu smooth. Karena udah clean candle bang. Terutama di H4 dan daily candle ya. Ini mungkin kalau di H1 ya masih ada lah. Masih ada demand-demand kecil gitu. Tuh. Ini target utamanya nih di sini guys, di bawah sini. Ini kalau swing gua ini target bisa nyampe ke situ. Ini sekitar ya 10.000 lah. 1.000 pips berarti ya. Harusnya bisa sih.
enggak deh, ini sekarang udah tadi di atas. Ya pas 1000 pips. Hampanya tinggal listrik semua. Iya. 10.000 USD ya bang. Enggak kecil kok, di bawah 1 lot. Ya, harusnya minggu ini dia ngejar yang demand ini guys, paling tidak. Yang di bawah sini secara ini weekly ya. Ini aja imbalance-nya udah mau di fulfill. Break lagi kampret. Nih. Jadi begini ya guys ya, kalau kalian ini makanya kalau key level di break itu biasanya pergerakannya itu lebih smooth. Ya bisa kayak gini gitu. Tetapi kalau dia dalam tahap dia konsol kayak gitu ya harusnya sih dihindari. Yang kayak gini-gini tadi di atas. Karena begitu dia break key level itu ya itu udah sangat cukup. Itu udah sangat cukup. Kita lihat ini ya Bitcoin. Oke nanti gue ini ya. Sebentar ya nanti gue jelasin. Ini Bitcoin nggak usah, ini masih sideways dia. Ini tadi sih, tadi based on M5. Tadi gue masuk di atas di sini. Apalagi tadi dia M15-nya dia bearish lagi kan. Ini kalau dia harusnya kalau dia ada volume dia nggak apa namanya dia bakal terus ke atas. Ya, apalagi dia udah retest di bawah sini, harusnya dia udah langsung retest lagi ke sini langsung.
tapi dia gagal. Makanya ini lagian ini bias kita dari pagi kan bearish kan. Makanya kalau ini dia gagal tadinya, ini kena stop loss, ini pasti dia retest ke atas lagi ke daerah sini. Jadi itu kayaknya gue masuk itu kayaknya nggak ada drone down nih kayaknya. Iya nggak ada drone down itu, on point banget. Sama-sama. Ini gue yakin 100% dia bakal continuation H4-nya. Cuma sekarang ini adalah kita nggak tahu ini retestnya sampai kapan. Gue berharap dia retest dulu baru dia break. Cuma kalau udah clean candle kayak gini ya, apalagi dia udah retest ya di atas. Hmm. Ini kalau sell langsung di closingnya bisa-bisa kalau ditarik ke atas ini 200 pip. Tuh 300. Semua bisa terjadi. Cuma yang pasti ini bakal turun. Ini minimal 200 pip lagi. Cuma enaknya nanti begitu H4 closing kita nunggu dia retest dulu. Ini dia kesini aja 300 pip. Woi turun terus kau weh. Aduh. Ya waterfall ini. Ini udah 500 pip nih swingnya. Amazing. Itu tadi kalau posisi normal gua itu udah yang dibilang Bro Indah tadi. Libur dulu gitu. Ya ya. Lu ada ngambil nggak tadi Bro Darwin? Sales tab lo udah ini boleh lo udah cabut nggak tadi? Oke guys, sampahnya dia udah closing. Kita akan lihat seperti apa. Ini H1-nya ini gila banget. Gila banget.
Ini nih kalau diberi langsung ini bisa panjang dulu nih guys baru dia retest. Ada yang berani sell nggak guys? Ini nanti gua tes sell guys ya. Kalau dia beri gua tes. Ini dia 20 pips, 50 pips. Ya gua on sell ya guys ya. Oke, Mantap. kita 50 Kenceng pips. sekali. Kenceng banget. Yo, 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 yo. Oh, gue nggak mau macam-macam 50 pips out. Tetap on point banget ya. On point banget bro. Lima, Ini langsung dia iya 50 pips. pips. Ini cakep ini. Itu loan normal gua tadi guys. Lumayan lah ya buat beli ketoprak. Gua sekarang nggak mau nyebutin angka Bro Indra. Lo jangan pancing-pancing lo ya. Ah, gimana Bro Darwin hari ini itu gak eh, cuan atau BE atau minus? Cuan 100 plus katanya. Ya lo belajar inilah ya, lo belajar disiplin aja, jangan over. Kalau masalah baca itu kadang lo bisa 50 trade ya per hari. Itu coba kurangi aja lah. Itu memang kuranginya nggak sekaligus cuma 1 sampai 5 gitu, nggak bisa memang. Namanya manusia ya. Ya pelan-pelan dulu kalau bisa usahakan di bawah 20 dulu gitu. Karena lo kan scalper ya. Karena untuk swing atau untuk membangun disiplin itu kan dimulai dari situ. Diambilkan market dulu gitu-gitu. Ya, gue itu dulu bisa sampai 50 lebih kadang. Tapi rata-rata lah, rata-rata dulunya itu sebelum profitable ya itu 30 lah per hari. Ya sama kayak Bro Darwin. Makanya gue agak keras keramasin terus kalau kalian terlalu. Karena dulu itu nggak ada yang negur gue guys, nggak ada. Gue nggak ada komunitas. Sebelum gabung Jonathan kan atau GC dulu kan itu namanya dulu apa ya lupa. Fortem. Sebelum gabung Forten ya gitu sama kayak lo gitu. Setelah gabung lihat trade yang lain orang lain punya, oh ini selama ini gue ternyata amazing juga gitu. Mungkin juga Bro Indah, kalau nggak salah Bro Indah sempat cerita ya mulai tradingnya di 2013 ya Bro ya, gue lupa ya. Soalnya lo lumayan perjalanan panjang juga lah. Benar nggak? Baru menemukan ya tahun ini ya Bro ya, ritmenya 2017 ya kayaknya. Oh ya, siapa ya yang 2013 ya ada pernah Japrian. 13 atau 23 bang? 13 ada teman dulu Japri gua
Ada Japri gua. Cerita dia dari 2013 dia masih struggle sampai 2 tahun Masih pakai lalu ya kalau telepon nggak tuh. salah ya. Hah? Belum ada Android kan? Belum ada Android tuh 2013. Masih pakai telepon berarti ya? Belum deh. Harusnya udah ada di 2013. Karena kalau dipikir-pikir kan iPhone aja kan udah keluar dari 2000 berapa dia. Kan duluan Android daripada iPhone kan. Ya, 7 tahun nggak pernah profit. Tapi sekarang profitnya sekali cuan kan lumayan kan. Nah, itu kerja keras namanya. Ini ini short review lagi gue guys ya. Ini dia udah mulai pelan setelah dia beri. Harusnya kalau H4 diberi biasanya panjang ke bawah. Ini kemungkinan besar akan ada retest. Mungkin dia nggak bakal panjang ke bawah lagi. Paling menurut gue ini paling sekitar 50 pips lagi mungkin akan ada retest lagi. Kalau dia ke bawah 50 pips lagi paling mungkin kita lihat ini ya. Sebelah kirinya ini di kalian layar gue kelihatan lebar nggak guys? Jadi pasti kalian kelihatan kecil gitu. Mungkin ada misalnya ini layar gue barusan gue ubah guys, gue udah ganti ke 34 inch. Jadi Indra kalau misalnya ini gue anjurin ya lo bro ya, kalau misalnya ini lo beli yang lebar, seriously. Itu ngaruh. Itu ngaruh banget. Gue nyesal juga baru beli itu. Selama ini kan gue pakai 24 guys. Dua monitor. Ini rencana juga gue mau nambah lagi ya. Satu lagi yang lebarnya ini. Jadi bagi yang udah profitable ataupun ada duit, ini gue beli Xiaomi ya. Ini 3,8. Belilah 3 daripada kali beli monitor yang cuma 24, kalian ganti aja ke 34 kan atau di atas 30 loh. Bahkan lebih lebar dari situ lagi maka lebih bagus cuy. Ini sebentar ini dimana lagi? Ya Borina ini ngaruh banget, gue bilangin. Sampai Jonathan bilang dari kenapa nggak dari dulu bro ya. Iya nih, karena gini, begitu monitor itu lebar, jadi lo view-nya ke belakang itu untuk analisa itu lebih oke. Karena kalau lo monitor lo kecil, coba lo kalian ya atau kalian analisa di HP itu nggak enak banget kan. Jadi lo mesti harus scroll dulu ke itu ke kanan dulu gitu loh, ke kanan jauh gitu. Jadi itu agak mengganggu. Kalau misalnya yang depannya ketutup gara-gara melihat yang ke belakang. Ah ya, ya bisa gila. Itu enak banget. Apalagi begitu lo lihat H4 atau higher time frame, aduh. Pokoknya enak lah. Ini yang punya duit kalau boleh gue sarani sih. Nah ini kalau dilihat dia udah mendekati ada ini ya, rally di ini di H1 ini. Ada rally di sini. Ya. Ini sekali kita salah sell di sini bisa ditarik ke atas sih nangis. Ini tadi aja dari posisi gua sell aja udah 100 p kalau nggak salah. Tuh, 113 tahu gitu.com. Tapi kan kita nggak tahu yang terjadi. Kalau yang gua tahu itu tadi yang sell dari atas. Gua masih nyesel itu, aduh, news. Ada duit langsung check out monitor cekung kapten. Boleh bro Darwin. Karena lo ini ya, misalnya lo kalau ada waktu mantau segala macam itu ngaruh banget. Ya, ngaruh banget. Gemes gua bro Feli bener, gemes. Lo bayangin tuh lo dapat dari atas ya kan.
Ini gue udah ingatin di grup lagi beberapa kali. Kapten sendiri yang kehilangan momentum juga. Aduh, aduh. Ya gitulah guys ya. Ini hanya belajar dari kesalahan ini aja. Supaya next tidak terjadi. Manusiawi bang, yes, yes. Apalagi tadi gue udah dapat 50 views ini sedikit mengobati. Tapi kalau di review-review lagi agak ini juga masih. Lumayan 2 USD. Iya loh, aduh. Rencana lo mau pasang berapa lo tuh tadi? Kalau tadi dapat momentumnya Bro Indah, 1 atau 2? Iya ya. Itu tadi juga minimal itu gue itu kalau itu minimal 2 lot. Pasti 2 posisi itu, 2-2 gitu. Minimal itu. Gue udah sell 2 kali. Udahlah nggak usah diceritain lah Bro Indah ya. Besok lagi kita hajar ya. Lo bayangin ya, itu lo pasang 1 lot aja tuh $2.500. 40 juta. Nggak nyampe 1 jam. Ini hanya berandai-andai guys. Kita sebagai trader nih, aduh tahu gitu.com ya kan. Ini closing. Sedikit mengobati sih yang akun swing ini. Paling ini kalau ada konfirmasi buy mungkin agak ke bawah aja lagi. Paling nyari buy ya di bawah. Kalau dia turun pasti nanti ada titik di mana dia bakal pull back up gitu. Pasti. Jadi kesesalan kita itu hanya sementara waktu aja. Ya, itu hal wajar guys. Makanya tadi gue push up dulu tuh. Push up, stretching dulu ya kan. Biar darah gue mengalir ke seluruh tubuh ya kan. Padahal tadi pagi gue udah capek olahraga. Oh iya guys, akun challenge gue udah close ya, gue udah bikin yang baru. Soalnya setelah gue pikir-pikir, aku challenge itu harus di WD terus dimulai lagi. Tapi itu 10%-nya gue pakai buat modal challenge baru. Jadi tetap ada challenge. Ini kali ini gue nggak mulai dari kecil lagi lah. Yang itu kemarin kan 97. Kali ini gue mulai dari 1.600. 10% dari yang kemarin. Jadi kita akan lihat seperti apa. Apakah gue berubah pikiran lagi? Ingat perpuluhan Kapten, amin. Yang punya akun challenge siapa guys? Sis Mary masih ada? Masih ada? Bro Indah masih ada nggak itu? Kalau nggak salah kemarin pernah ada deh. Udah nggak bang? Udah margin call kah atau apa? Kalau margin call mah hal wajar aja itu. Kalau akun challenge mah 50-50 itu sih. 50-50. Nggak usah ini, nggak usah malu.
Kalau akun challenge pasti tuh 50-50. Kalau lo bisa dapat gain ratusan persen per minggu aja, itu berarti ya itu hati-hati tuh 50% itu peluangnya. Ya pasti. Nah, tapi nggak apa-apa dimulai lagi kalau misalnya mau mulai lagi. Kadang kan untuk ngobatin datalan ini. Kayak kemarin kan pernah aku cerita ya yang 250 kena margin call. Terus gue mulai lagi berapa ya? Setelahnya kan yang itu ada lagi tuh yang akun swing. Akun swing itu ini yang sekarang itu gue udah berapa ya kemarin 400 ya. Tinggal 50 lagi. Nah, sekarang dia udah mulai pelan-pelan recover. Pelan-pelan recover. Nggak apa-apa kalau akun challenge itu bagus ya kayak bro 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 Darwin. Tapi agak susah juga ya. Semoga akun gue ini bisa bisa ini guys, bisa bisa selamat lagi. Ini gue mulai dari lumayan gede lah ini akun challenge ini ya. Ini udah mau menyentuh sih, udah mau menyentuh 3.000 dia. Udah mau, akun challenge udah mau menyentuh 3.000. Itu biasanya ya fast inilah fast hand lah itu. Tapi kalau ada akun challenge kalian harus WD tiap minggu ya. Ini juga nanti ya, akhir minggu selalu gak bakal WD. Supaya nggak sakit-sakit banget gitu kalau kena MC. Padahal target gue di 3.200 bang di. Oh iya yang tadi itu kan. 3.200. Maksudnya tadi yang kalau lo sell kan 3.200 di sini ya berarti. Mana paper gitu? Oh ya di sini. Oh ya. Coba kita ini. Oh iya 200 pips. Sih guys, ini dia retest lagi ya. Kadang feeling gua itu karena udah mulai lama di market jadi suka bener guys. Ini bagusnya nih kalau nyari posisi lagi kita harus nunggu H1 ini closing. Nanti kalau udah mendekati H4 closing, nah baru tuh atau misalnya nanti di jam 10 tuh boleh pantau lagi tuh. Sekarang kan jam ini H4-nya nih baru running 20 menit nih. Jadi masih ada 3 jam 40 menit ke depan. Jadi ini menurut gua 1 jam setengah ke depan ini bakal dia retest ke atas. Paling naik turun gitu di M1. Mungkin nanti dia di M1 kayak gini guys. Kayak gini. Nih. Tuh. Habis itu nanti kalau misalnya dia nggak mau ke atas, biasanya gini. Dia retestnya itu kadang dia nggak panjang guys. Dia nggak kayak gini. Tapi dia hanya sedikit gitu. Nih, gini, gini. Tapi dia break. Habis itu dia begini. Ini ilmu ya. Ini dicatat ya. Itu. Ini M2, M5-nya kan dia cross strong bullish tuh.
Nah ini sekarang nih targetnya pasti kemungkinan besarnya dia retest yang ini. Ini sekarang kayak tadi ya guys ya, kayak tadi siang sebelum break, perpanjang sabar. Perpanjang sabar. Balik ke 3200 nih. Ya, kita nunggu dia structure-nya. Bro Darwin. Selalu nunggu itu Bro Darwin.
Ну так что? Кто-нибудь играет? Если никто не играет, я пойду на другой стул. Привет. Ты это потеряла, а я нашел. Ладно, давайте играть в мою пользу. Так вот я говорил. Одну тебе, одну мне, тебе, мне. Ну давайте же. Карта. 9. Что? 9. 9? Кофе превратился в капучино. Поставь теперь на него. Одну тебе, одну мне. Карта. Карта. 9. Брависсимо. Очень хорошо. Ты ставишь на все? Да. Не так страшно. Одну тебе, одну мне. Карта. 9. 9. 8. 8. 9. 8. 9. Карта. 9. Карта. 9. Карта. 9. 9. Что-то здесь приносит мне несчастье. Карта. 9. Kalau ada mau ditanyain silakan ya guys. Ini M30-nya di udah closing-nya dia bullish. Oh. Ini swing pertama dia udah retest, ini swing kedua. Ini retest, swing ketiga. Kenapa gue tahu? Karena tadi di sebelum closing H1-nya kan di M15-nya, di M30 kelihatan. Ini terutama tadi di M30 di sini, ini kan dia close nih. Ini dia close di bawah zona konsol kan. Ini kan ada konsol di sini nih. Sebenarnya dari pergerakan awalnya di M15 udah ketahuan nih di sini.
Cuma untuk memastikan dia benar-benar itu continuation ke bawah setelah di M30 ini. Tetapi itu pun gue benar-benar nunggu dia H1 closing itu. Karena ingat tadi pagi yang gue kirim itu support kita adalah di 3222. 3222. Di sini ya 322 yes. Jadi gini, kalau ada volume di market itu terkadang itu bandaranya juga nggak bisa bohong. Jadi tertera di apa namanya di candle nih. Apalagi ketika dia udah ini kan harusnya kan dia lanjut ke atas nih kalau lo lihat nih. Ini kan dia udah swing pertama, dia udah retest, swing kedua, dia udah retest. Harusnya dia bikin ini higher high di sini. Tapi dia gagal. Malah justru dia ini and then dia drop. Gitu. Sebenarnya Bro Darwin ya kalau misalnya lo ngikutin aja yang kita ikutin, yang kita analisa, ya bisa aja sih nggak usah. Bahkan gue bisa jamin lo nggak bakal nyampe 10 trade per hari gitu. Cuma memang terkadang kita yang baru-baru nih ya gatal, nggak mau nunggu gitu. Kesabaran kita itu kayaknya setipis tisu gitu. Jadi kalau ada volume di market itu kita nggak nunggu lama ketika habis entry. Kayak gini kan kalau tadi kita sell dari sini dan masih hold gua itu kalau gua belum kena BE itu udah happy banget. Ya. Ya lumayan terobati lah dapat tipis-tipis di bawah. Bersyukur. Tadi ada yang sell diam-diam nggak guys? Tadi di M1 kah atau di M5 ada nggak tadi? Mungkin ada yang sell diam-diam tadi mungkin di sini ada yang sell. Tadi ada nggak? Aku lagi baik sih Kapten. Tadi katanya udahan hari ini. Ternyata yang tadi pas H1 closing itu ya sis ya, yang tadi H4 ya. Yang tadi bareng gua bukan? Bukan Bang Hia yang awal-awal yang di atas. Oh, yang di bawah sini ya bukan? Di atasnya lagi. Oh, yang pas tadi gua mention di jam 7 itu ya. Iya, soalnya kalau gue liatnya kalau emang dia mau naik, itu aturan yang candle sampingnya candle hijau itu dia mesti close di atas candle sebelumnya. Ya, 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 ya. Berarti lo pas di sini tadi ya? Iya, Oh, gue udah kena mental duluan karena udah kena BE duluan, jadi gue udah malas entry di sini. iya gue tungguin itu dia retest, terus gue coba lihat dia mau ke atas atau mau ke bawah. Terus pas dia di M1-nya, gue Ah, lihat dia ada bikin konsol kayak gitu tuh. terus di Gue break. coba, iya, gue coba sell di situ. Eh, lo secure berapa? Gue cuma nyampe bawah doang, gue takut di bawah Ditarik ya. ke atas sih. Ya wajar lah, wajar lah. Ini berarti lumayan lah ya. Iya, Yang start lumayan. 50 pips. Hmm. Ya, ya. Sama kayak tadi lah, gue dibawakan tadi yang pas satu closing Hmm. itu. 50 pips ya udah amanin.
Gimana nggak diamanin udah turun panjang kayak gini. Tapi memang tadinya rencana itu gue mau haul sih. Cuma ya terlalu buru-buru kali masuknya ya. Karena itu H1-nya closing menggiurkan sekali memang. Ini kau lihat aja kayak gini. Ini biasanya kalau udah close kayak gini gue yakin gitu loh. Gue nggak usah nunggu dia retest, gue langsung sell. Tetapi memang dasar cuma dikasih berapa tadi? Yang 40 ya. Tadi habis itu ditarik ke atas lagi. Habis ditarik ke atas, lo yang dapat. Tapi memang agak mengerikan juga sih tadi kalau lo nggak close ya. Karena dia udah setelahnya dia turun 50, habis itu dia sideways. Jadi agak-agak pasti cenderung kalau udah sideways kayak gini, masa sih sideways kayak gini ya kan udah closing candle bagus ya udahlah takutnya dia retest lagi ke atas kan. Kan ngeri juga. Mending amanin 50 daripada kena B. Nah, ya ini make sense sih kalau kayak gitu. Apalagi instan kan. Gila ya, instan loh. Cuma berapa menit doang. Itu 50 pips kalau lagi sideways ya, keringatan loh baru dapet. Keringatan. Sekarang si Smeri lotnya udah naik belum nih? Bocorin dong gitu ya. Si Indra kan udah ketahuan sekarang nih yang kemarin awal tahun lalu masih di bawah 1 lot, sekarang dia udah 2 lot. Amazing. Siapa lagi yang ini ya? Tapi udah 1 lot kah? Oh belum ya. Iya sih, jangan sih memang. Jangan. Mendingan cari ini aja. Cari buat ini aja, apa namanya, buat makeup kan. Atau buat beli nasi goreng ya kan. Tapi nasi gorengnya kalau pasang 0,2 juga 50 kan $100 bisa 10 rumah. Iya kan 50 piece kali 0,2 kan $100, 1,7. Ya. Ya kan? Kalau Bro Indah kalau dua-dua itu kalau 2 lo berarti udah 17 juta kurang ya 16 juta lah. Nah, itu baru namanya CRT itu. CRT itu. Bisa kalau RT-nya kecil berarti bisa 2 RT malah. Jangan cari sel dulu ya guys ya. Ini dia lagi retest nih. Ini yang nyari buy atau yang sudah buy ini 20-30 piece jangan gede-gede ya. Out. Karena ngelawan arah kalau yang cari buy. Kalau Bro Darwin udah paling 80 itu kalau lagi beres-beresnya itu udah puji Tuhan banget.
Sorry guys. Ya itu Bro Darwin, sebenarnya semua itu nggak ada yang salah. Makanya kalian pernah lihat ya, di market itu nggak ada yang salah. Yang salah itu timing. Ya kan, timingnya. Misalnya nih gue ngelawan arah, gue mau buy, kalau stop lossnya di sini kan nggak jadi masalah. Ya paling dia cuma retest di sini, terus dia pull up lagi atau push up lagi, kembali profit. Gitu. Ya sama mereka juga ya, siapa tahu mereka sell-nya bisa aja mereka sell misalnya di sini ya kan, suruh sell, tapi stop lossnya di sini masih aman toh. Gitu. Nah sekarang mereka udah cuan, tetapi masalahnya kalau misalnya risk manajemennya nggak bagus, ya udah margin call duluan sebelum ini. Memang dia benar, kita juga prediksi kemungkinan besar nyampe di 31, bahkan ke 3000 bisa. Ini ya kalau dilihat dari weekly ya, kita analisa ya, bisa banget. Ini gue yakin minggu ini nyampe dia di 3000 gitu loh. 3700, 3175. Oh ya, let's have a look ya. Oh iya ya, dia ini ada fair value gap soalnya. Sini ada fair value gap, jadi dia notice di sini guys. Nih, lihat aja guys ya, ini di H4-nya ini pas banget. Ada yang namanya imbalance atau VFC nih. Imbalance pentingnya di situ guys. Untuk target awalnya bisa di situ dulu, walaupun nanti bisa aja dia ke bawah. Ini sekarang untuk dia ke atas, untuk ini ya menurut gua ya 99% dia nggak bakal dia nggak bakal break ini sebelum dia nyampe di bawah sini ke 3000-an lah, 3100 kah apa. Nih. Karena ini price action-nya udah ini. Kalau kalian lihat kemarin news kemarin kan CPI itu kan sebenarnya jelek untuk USD ya. Tetapi ya kenapa harganya justru turun kan gitu. Ya dari situ kalian bisa main logika gitu. News fundamental aja nggak membuat gold balik ke atas. Berarti apa yang membuat harga bergerak itu price action-nya atau bandarnya yang punya duit. Kalau ada fundamental news itu hanya penggerak aja. Itu. Oke guys, ini gua kasih review lagi ya supaya kalian ada patokan nanti. Kalau misalnya memang nanti harga dia akan retest lagi ke atas ini, boleh dicari sell di sini kalau ada konfirmasi di lower time frame. Ya ini kemungkinan besar mungkin dia akan lanjut turun.
Ya ini gua sendiri bakal kalau dia benar-benar nyampe di sini, ini udah puji Tuhan banget tuh kalau dia nyampe retest ke sini, yang dia ke bawah. Gue sih bakal tetap pantau, cuma gue agak santai aja. Ya santai. Sekarang gue udah kasih alarm guys di sini. Kalau dia break resist ini, Nah, ini kalian lihat ada alarm tuh. Nah, ini kalau ini dia break, ini gue udah kasih tahu ya guys ya. Ini key level jadinya. Ini kalau dia break lagi resist ini kemungkinan besar balik bullish. Ya, balik bullish. Ini gue rapiin. Ada teman SMA aku Margahia. Itu udah dihapus ya? Ya, lihat badinya. Terus baru confirm itu setelah body candle close di atas itu. Ya. Makanya tadi lonannya itu sell stopnya udah bisa di ini. Sebenarnya itu nggak oke. Sebelum body candle close di bawah, misalnya kayak tadi ini. Nah, ini lo lihat ya, lo lihat sendiri ya. Itu dia close di bawah 322. Nah, itu baru fix itu. Tapi sebelum close di bawah situ, bisa aja dia sideways. Makanya perlu diperbanyak sabarnya. Ya. Makanya kalau yang guys yang gua tanda-tanda kayak gini selalu nunggu body candle close ya. Nah, ini kalau kalian lihat secara tidak langsung ini juga weekly support ya. Nih, nyambung dia di sini. Berarti ini key level area guys. Nah, ini yang atas ya hanya untuk liquidity grab. Kalau nggak salah kalian kemarin ada buy ya, yang kemarin kita buy bareng-bareng di sini. Ada kan? Kemarin siang. Kalau nggak salah Bro WT, Bro Willy, dia target TP-nya di 73. Nggak kena TP. Kayak tadi pas di 3243. 3243 ya, 3243. Ya bahkan dia nggak nyampe kan, dia hanya nyentuh doang. Oh ya ya, dia hanya nyentuh doang. Sebenarnya itu pertanda, makanya tadi sebenarnya gua ada sell di situ bro. Bro Darwin, ini sebenarnya tadi gua ada sell. Cuma gua lihat dia closing candle kayak gini, dia nggak bagus, gua close duluan. Lumayan 40 pips di sini. Ya kan? Gua lepas dulu tuh. Ingat kalau yang masih di sini kan konfirmasinya nggak bagus, jadi langsung di BE. Gua kalau udah posisi kayak gini biasanya 20 pips gua langsung BE. Karena masih cenderung akan ditarik ke atas. Gitu. Ya oke guys ya, sampai di sini aja ya guys ya. Ini kita review lagi. Ini satunya dia bullish. Seperti yang tadi gua bilang, mungkin sejam ke depan dia bakal bullish lagi untuk cari retest. Dan nanti kalian mantap mungkin di jam 10 deh. Kalian yang penting pantaunya itu di closing candle aja guys. Tipsnya itu tipsnya. Misalnya di closing M15 lah, oke 15 lah. Udah mau closing M15, M30, 45, H1 gitu-gitu aja. Gue sekarang kayak gitu.
Ini misalnya nih, gua lihat nih M30. Berarti M30-nya kan 5 menit lagi nih misalnya. Ya udah, gua nunggu ya 5 menitnya baru nanti gua lihat lagi. Ini kalau misalnya dia nggak bagus, ya udah gua nunggu lagi M30 berikutnya. Nah, ini kan dia udah mulai retest kan. Berarti ya ini M30 close ini kemungkinan besar nggak bagus. Berarti nanti baru lihat di jam 9.30 lagi nanti. Gitu aja. Jadi selalu nunggu closing candle. Kalau enggak ya nanti dicincang gitu, floating loss lagi. Gitu. Ya. Kalian tandain ya guys ya. Ini apa nama ini yang menjadi support telah menjadi resist. Ini yang 3204 atau yang bisa aja dia ke atas ke 32222. Oke? Ini udah fokus sell aja kalian guys. Jangan tektokan buy sell ya. Thank you guys dan salam cuan yang udah ngambil sell dan yang belum masih ada hari esok atau nanti malam masih ada. Kalau kalian masih mantau dan selamat malam and God bless you all. Bye bye. Thank you. Thank you.